Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Oke, kali ini kita belajar lagi, berpetualangan lagi di mata pelajaran IPS kelas 9. Nah, ini part yang kedua. Kalau kemarin kita sudah berpetualangan ke benua-benua. Jadi yang kemarin kita pelajari ada 5 benua ya. Ada benua Asia, benua Eropa, benua Australia, benua Afrika, dan benua Amerika. Nah, kali ini kita akan berkunjung atau menjelajah di negara-negara dunia. Nah, oke, let's go. Untuk kali ini kita akan pergi ke negeri Sakura. Mana itu? Ya, di Jepang. Oke. Nah, ketika kita lihat negara Jepang, nah peta negara Jepang ini masuk dalam wilayah atau kawasan Asia Timur. Oke, pasti kalian sudah pernah melihat di peta kan ya. Nah, terus ketika kita lihat batas utara dari Jepang itu ada Laut Okhotsk, kemudian di sebelah selatan ada Laut Filipina, kemudian ada Laut Cina Timur di sebelah selatan juga. Nah, untuk di sebelah barat dari negara Jepang berbatasan dengan negara Rusia, kemudian ada Korea Utara dan juga ada Korea Selatan. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, itu batas-batas dari negara Jepang. Oke. Ketika kita lihat letak astronomi Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, karena letak lintang inilah kemudian menyebabkan Jepang mengalami 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Beda dengan di Indonesia yang hanya ada 2 musim. Oke, next kita lihat peta Jepang, dan Jepang itu ibu kotanya di Tokyo. Sebelah sini ya Tokyo. Nah, ini beberapa kota besar di Jepang, ada Sapporo, ada kota Nagoya, ada Kyoto, kemudian ada Osaka, ada Kobe, dan juga ada Yokohama. Nah, sebagian besar negara Jepang itu berupa pegunungan. Sekitar 70-80% adalah pegunungan. Dataran rendahnya hanya sedikit. Salah satu dataran rendah yang paling luas itu ada di wilayah Tokyo. Namanya dataran Kanto. Oke, sebelum ke dataran rendah, Jepang itu kan negaranya berpulau-pulau. Nah, pulau yang paling utara itu adalah Pulau Hokkaido. Kemudian ada pulau yang selanjutnya yang paling besar itu Honshu. Nah, yang kecil ini namanya Shikoku dan yang ini namanya Kyushu. Nah, oke. Balik lagi ke dataran tadi. Nah, dataran yang paling luas itu ada di Tokyo. Sedangkan karena ini di pegunungan, nah wilayah tertingginya yang sering juga buat piknik, nah itu ada Gunung Fuji. Kemudian kalau dataran rendahnya tadi namanya dataran Kanto, itu ada di daerah Tokyo. Nah, itu merupakan dataran yang paling besar di Jepang. Nah, Jepang sendiri sama seperti Indonesia merupakan ring of fire, jadi banyak gunung api di sini sehingga sering terjadi gempa dan juga ada tsunami-nya di sini. Oke. Nah, sumber daya mineral Jepang yang dipunyai Jepang itu terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Jepang. So, apa yang dilakukan Jepang? Nah, Jepang akhirnya kemudian mengimpor dari negara lain. Jadi Jepang impor bahan mentah untuk kemudian diolah menjadi barang yang sudah jadi gitu. Nah, sumber daya mineralnya ada batu bara, kemudian ada juga timah, ada seng, kemudian ada mangan,
Nah, terus ada tungsten, ada antimoni juga, dan juga ada krom. Nah, Jepang juga ada minyak bumi. Nah, sumber daya mineral ini memang terbatas ya. Nah, kenapa Jepang itu masuk dalam negara maju padahal sumber daya mineralnya terbatas? Itu karena Jepang bisa mengolah sendiri, jadi bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Kebalikan dengan Indonesia, kalau Indonesia impornya itu barang jadi Indonesia ekspor barang mentah, tapi impornya bahan jadi. Kalau di Jepang, itu kan dia impornya dari negara lain itu bahan mentah yang kemudian diolah menjadi barang jadi. Oke. Next, kita ke flora fauna yang dimiliki oleh Jepang. Nah, 67% wilayah Jepang masih berupa hutan. Nah, 67% ya, sekitar 67%. Nah, makanya banyak hutan-hutan di Jepang. Nah, sedangkan untuk hewannya, jumlah hewan di Jepang, fauna di Jepang itu terus berkurang. Oke, ketika kita lihat floranya, nah di sini ada pohon ek yang sering dibuat foto dan sebagainya. Kemudian ada bambu Jepang dan juga ada maple. Ini yang makanya di Jepang bagus-bagus untuk foto ya biasanya. Terus untuk faunanya ada babi hutan yang juga terus berkurang jumlahnya, ada monyet dan juga ada serigala. Nah, ini flora fauna dari negara Jepang, antara lainnya seperti itu. Oke, next kita ke kondisi penduduk dari Jepang. Nah, pertumbuhan penduduknya itu negatif 0,1%. Artinya pertumbuhan penduduk Jepang itu mengalami penurunan. Berarti jumlah yang lahir itu terus berkurang. Nah, maka pemerintah Jepang itu terus menggalakkan agar masyarakat Jepang itu punya minat untuk mempunyai anak. Oke, ketika kita lihat penduduk Jepang berjumlah 126,9 juta jiwa berdasarkan data tahun 2015. Kemudian suku bangsa mendominasinya adalah Jepang 98,5%, sisanya ada Korea, Cina, dan lain-lain. Agamanya paling banyak atau mayoritas beragama Shinto. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Jepang, arigatou gozaimasu dan sebagainya. Nah, oke, usia harapan hidup di Jepang itu ternyata merupakan angka yang paling tinggi di dunia. Jadi mencapai 83 tahun. Jadi tertingginya Jepang itu di usia harapan hidup. Kenapa kok bisa tinggi? Itu karena kebiasaan hidup sehat dan juga layanan kesehatan yang baik di negara Jepang. Makanan-makanan yang bergizi. Nah, salah satunya makanan yang bergizi di Jepang itu adalah ikan. Maka perikanan di Jepang itu sangat maju. Lalu faktor apa saja yang mendorong kemajuan perikanan di Jepang? Nah, yang pertama itu karena perairan di Jepang itu ikannya banyak, terutama di bagian timur dari Jepang. Kenapa kok bisa ikannya banyak? Karena Jepang itu dilalui arus Oyashiwo dan arus Kuroshiwo, yaitu arus dingin dan arus panas yang menyebabkan daerah tersebut itu banyak akan ikan. Yang ketiga, menggunakan teknologi dan peralatan penangkapan ikan yang modern. Sudah jelas kita ketahui Jepang bagus sekali teknologinya. Kemudian punya pelabuhan alam yang baik untuk dermaga perikanan. Dukungan industri perkapalan di Jepang juga besar. Nah, yang terakhir, penangkapan ikan di Jepang itu sampai laut jauh. Nah, itu beberapa faktor pendorong kemajuan perikanan di Jepang. Oke. Nah, Jepang itu selain maju di perikanan, juga maju di industri. Nomor 2 setelah Amerika Serikat. Nah, faktor pendorong industri di Jepang itu tersedianya tenaga kerja ahli dan terampil. Nah, banyak tenaga kerja yang kompeten. Upah buruhnya relatif murah, kaya sumber tenaga air dan atau batu bara putih, memiliki banyak pelabuhan alam,
Sistem transportasi yang baik di dalam negeri, kita tahu Jepang banyak transportasinya bagus di sana, tertib semuanya, tidak ada macet dan sebagainya. Kemudian jangkauan pemasaran hasil industrinya luas sampai ke luar negeri. Kegiatan industrinya dilakukan 24 jam dalam sehari, jadi ada shift-shift di sana. Terus para pekerja mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja keras. Nah, ini beberapa faktor pendorong industri di Jepang itu maju. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa gambar. Nah, salah satunya ini adalah Gunung Fuji, ikon dari Jepang sendiri. Kemudian ini juga Tokyo Tower. Terus ada kuil tertuanya di Jepang ya, kuil Asakusa. Terus, nah ini makanan Jepang, ada udon. Oke, kapan-kapan kita cus jalan-jalan ke Jepang. Oke, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, saya ingin kalian menjawab satu pertanyaan saja. Nah, pertanyaannya, mengapa ya Jepang itu masuk dalam negara maju? Padahal kalau dilihat dari sisi sumber daya mineralnya terbatas, tidak cukup. Nah, mengapa Jepang itu masuk dalam negara maju? Oke, jawaban kalian tuliskan di kolom komentar YouTube ini. Jangan lupa awali dengan tulis namamu. Baru dijawab alasannya kenapa Jepang masuk dalam negara maju. Oke, itu saja dari saya untuk kesempatan ini. Next, kita lanjut ke negara yang lainnya. Gitu ya. Untuk Jepang kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.